Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sipikus, kembali kita bertemu di video. Kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 bab 3 mengenai kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentu Sobat Sipikus sudah tidak asing lagi dengan Undang-Undang Dasar kita, di mana itu merupakan konstitusi tertulis negara kita. Dan Sobat Sipikus sini yang menjadi guru ataupun menjadi peserta didik, setiap hari Senin kita selalu mendengarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu bagaimana kesejarahannya? Apa yang terjadi jika Undang-Undang Dasar itu tidak ada di negara kita? Mari kita bahas, kita belajar bersama-sama di bab ini mengenai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik Sobat Sipikus, di sini kita saksikan bersama-sama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana di sini terdapat banyak sekali hal-hal yang penting negara kita, menggambarkan bagaimana perjuangan bangsa, menggambarkan apa cita-cita negara kita, menggambarkan tekad yang kuat bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan, menggambarkan tentang tujuan nasional bangsa kita, menggambarkan tentang dasar negara kita, menggambarkan bentuk negara kita. Baik, barangkali nanti kita akan bahas lebih jauh nanti mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Ada dua pokok bahasan di sini. Yang pertama adalah sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada sejarahnya, bagaimana perumusannya, dan ada tentang pengesahannya. Baik, Sobat Sipikus, dalam sejarahnya, di sidang BPUPKI, para pendiri negara menyampaikan gagasannya untuk bangsa dan negara Indonesia dengan berpidato. Ini pernah saya bahas di video pertama kita di bab 1 tentang gagasan-gagasan yang disampaikan oleh ketiga tokoh. Muhammad Yamin mengusulkan pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, yang di dalamnya ada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Dan kelima adalah kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Itu dasar negara ataupun pokok-pokok pikiran Muhammad Yamin yang beliau sampaikan dalam pidatonya tanggal 29 Mei tahun 1945. Dilanjutkan oleh Profesor Supomo tanggal 31 Mei juga menyampaikan 5 pokok pikiran tentang dasar negara: persatuan, kekeluargaan, seimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni juga menyampaikan 5 pokok pikiran, yakni nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa, atau beliau menyebutnya dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Baik, itu Sobat Sipikus mengenai perumusan Undang-Undang Dasar. Sebetulnya sudah dibahas di video sebelumnya. Nanti dibentuk panitia kecil, ada panitia yang dipimpin Soekarno, itu adalah untuk merumuskan dasar negara.
Dan ada juga panitia yang merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar itu. Panitia yang dipimpin oleh Soekarno atau Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang kemudian disesuaikan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar, dan tim lainnya menghasilkan batang tubuh atau yang kita sebut sekarang sudah tidak ada batang tubuh lagi, sekarang pasal-pasal. Nah, nanti kita lihat di video ini Sobat Sipiku semua tentang perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu dengan yang sekarang. Baik, di sini pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya 18 Agustus 1945, diadakan sidang pleno PPKI untuk membahas naskah perundang-undangan atau naskah perundingan rancangan hukum dasar yang akan ditetapkan sebagai undang-undang bangsa. Jadi 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, para the founding parents kita, para pejuang kemerdekaan kita berkumpul kembali rapat yang mereka adalah anggota PPKI. Kita tahu ada 3 keputusan tanggal 18 Agustus ini ya. Selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, ini kira-kira suasana sidangnya ya. Terbayangkan bagaimana suasana itu dibangun, penuh keakraban, penuh dengan tukar tambah pikiran di situ, saling menghormati dan menghargai antar orang-orang besar. Baik, kemudian setelah disahkan, nanti kita lihat babak perubahan-perubahannya ya. Sekarang kita akan belajar dulu Sobat Sipikus mengenai kedudukan dan fungsi. Kedudukan itu artinya kan menunjuk di mana, begitu ya, itu kedudukan. Di mana sih letak atau posisi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional? Sedangkan fungsi itu adalah apa? Apa fungsinya gitu kan? Kalau fungsinya tidak terjalankan, apa yang akan terjadi? Nah, baik, yang pertama adalah sebagai pembentuk negara proklamasi, mewakili seluruh bangsa Indonesia dan membentuk negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Baik, jadi negara itu harus dibentuk secara hukum, secara konstitusional. Dikatakan bentuk negaranya negara kesatuan karena diatur di dalam konstitusi. Diatur misalnya pemimpin negara namanya presiden, diatur dalam Undang-Undang Dasar dalam konstitusi. Kemudian sebagai badan yang berwenang meletakkan landasan dasar pokok negara atau disebut pokok kaidah fundamental negara atau stat fundamental norm. Nah, jadi fungsi PPKI juga yang kedua tadi setelah pembentuk negara proklamasi begitu kan, mengangkat presiden, wakil presiden, menetapkan undang-undang dasar dan sebagainya. Yang keduanya adalah berwenang meletakkan landasan dasar pokok negara atau disebut kaidah pokok atau stat fundamental norm yang ini adalah istilahnya Hans Kelsen. Nah, jadi tugas dari PPKI ini adalah salah satunya adalah untuk meletakkan landasan dasar pokok negara sebelum akhirnya nanti dibentuk peraturan-peraturan yang lebih lanjut. Sebelum nanti turun ada peraturan tentang lalu lintas, peraturan tentang pajak, peraturan tentang pemilu. Tapi itu lebih dahulu dalam membentuk negara itu adalah membentuk landasan dasar pokok negara terlebih dahulu. Dan itu adalah fungsi dari PPKI. Baik, hasil sidang PPKI ada 3 hasil. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Undang-Undang Dasar itu mulai berlaku tanggal 18 Agustus tahun 1945.
Yang kedua adalah menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, ini adalah rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita tahu tanggal 1 Juni, 29 Mei sampai 1 Juni di sidang PPKI ke-1, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mencurahkan pikirannya. Kemudian digodok lagi pemikiran-pemikiran itu dalam Panitia 9. Kemudian jadi Piagam Jakarta dan ditetapkanlah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang dasar negara ini. Ini adalah dasar negara, Sobat Sipikus. Kita lihat kalimatnya tadi kan, negara yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya dasar negara kita ini mudah disebut, memiliki nama, memiliki ciri, mudah untuk diingat, maka diberilah nama itu adalah Pancasila. Sebagaimana dikatakan ditemukan oleh Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Begitu. Oleh karena itu tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Jadi kalau ditanya sebetulnya dasar negara Indonesia apa? Ya ini, 5 ini dasar negaranya. Tapi supaya mudah kita menyebutkannya, namakanlah itu adalah Pancasila. Sama seperti kita misalnya, kita memiliki nama supaya mudah gitu, supaya mudah orang menyebutnya. Kamu melihat Mama, nah itu kan mudah saja. Kamu melihat Dotri misalnya, kamu melihat Ali, nah itu kan mudah aja gitu. Cuma kalau manusia tidak memiliki nama tentu sulit gitu. Maka kamu melihat teman kita yang tingginya segini, warna kulitnya ini, kemudian rambutnya cepat, nah, itu kan kepanjangan. Jadi itu fungsi dari nama. Nama itu merepresentasikan sesuatu. Baik. Nah, karena itu pada akhirnya dasar negara kita disebut dengan Pancasila. Yang 5 ini ya. Jadi kalau Sobat Sipikus menelaah pembukaan Undang-Undang Dasar, tidak ada satupun di situ kata Pancasila. Baik. Nah, ini adalah perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini dasar negara yang ada di Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu 22 Juni kan, dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu tanggal 18 Agustus. Oke, sebelum kita lihat perbedaannya, yang jadi pertanyaan sebetulnya mana yang benar, Pak? Piagam Jakarta atau pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus? Kan suka ada aja muncul begitu ya pertanyaan seperti itu. Ada yang menggugat, yang benar itu misalnya adalah tanggal 22 Juni atau Piagam Jakarta. Nah ya, kita mempelajari ini adalah sebagai suatu rangkaian sejarah. Secara historis kita perlu mempelajarinya, tapi secara jujur, secara hukum yang berlaku adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian ada amandemen-amandemen. Tuh, jadi hukum itu yang berlaku adalah yang terbaru. Baik, kita lihat perbedaannya. Di Piagam Jakarta ada kata mukodima. Nah, kemudian sempurnakan, dirubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Di Piagam Jakarta ada kata dalam suatu hukum dasar negara Indonesia. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia. Di Piagam Jakarta ada kata-kata
dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar disempurnakan jadi dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Di Piagam Jakarta ada kata menurut dasar-dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu, Sobat Civikus, perbedaan yang terdapat pada Piagam Jakarta dan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam rancangan hukum dasar, istilah hukum dasar itu diganti menjadi Undang-Undang Dasar. Kemudian 2 orang wakil presiden itu dirubah menjadi seorang wakil presiden. Jadi dulu pernah ya ketika dirancang itu wakilnya itu 2. Tapi yang ditetapkan adalah 1 aja. Dan kata selama pegang pimpinan, perang dipegang oleh Jepang dan persetujuan pemerintah Indonesia. Ini karena kita masih dijajah waktu itu dan kemudian kita terbebas dari jajahan Jepang, ya kemudian kata itu pun dihapus. Baik, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa arti pentingnya? Apa urgensinya? Yang pertama adalah landasan konstitusional peraturan-peraturan lain. Sobat Civikus, di kelas 8 nanti kita akan belajar mengenai tata urutan peraturan. Jadi hukum itu dibentuk secara piramid. Dan hukum yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Disebut sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, jangan tertukar. Biasanya orang bingung dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum tertinggi. Nah, jadi apapun peraturan yang akan dibuat, dibentuk, itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu banyak undang-undang yang kemudian dilakukan judicial review gitu kan ke Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan pokok-pokok Undang-Undang Dasar. Kemudian sumber hukum yang paling tinggi dan fundamental bagi bangsa Indonesia. Baik, terus hukum itu apa? Hukum sendiri begitu. Jadi jelas ya, Undang-Undang Dasar itu kemarin kita sudah bicara atau belajar mengenai norma, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma hukum tertinggi. Di dalamnya nanti menimbulkan berbagai turunan hukum begitu ya. Misalnya ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan presiden, misalnya peraturan menteri, kemudian peraturan daerah dan sebagainya, itu harus seiring sejalan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hukum itu pada dasarnya terdapat 2 komponen. Dapat berupa perintah. Apa itu perintah? Perintah itu adalah keharusan bagi seseorang untuk berbuat. Ya. Misalnya, Andi, tolong belikan kecap ke warung. Nah, itu kita udah tahu, itu pasti adalah perintah. Begitu ya. Itu adalah perintah dari ibu. Atau bapak guru memberikan instruksi gitu kan, tugas. Kalian kerjakan halaman sekian, uji kompetensi bab 1 misalnya. Itu adalah perintah. Jadi perintah itu harus kita laksanakan. Kalau tidak bagaimana? Ya biasanya ada sanksinya. Gitu. Sedangkan larangan itu adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu. Larangan itu kebalikannya. Kalau tadi harus melakukan, kalau ini tidak boleh dilakukan. Dilarang menerobos lampu merah. Kalau menerobos, kena tilang. Tuh ya, misalnya. Ya, misalnya dilarang, sekolah itu dilarang menggunakan sepatu selain hitam. Harus hitam. Jadi,
Kalau kalimatnya perintah, sekolah menggunakan sepatu hitam. Kalau larangan, tidak boleh menggunakan sepatu selain hitam. Dia tinggal pilih kalimat. Jadi pada intinya bahwa larangan itu sesuatu yang kita tidak boleh lakukan. Tentu Sobat Sipikus di sini sudah bisa membedakan kalimat yang berupa perintah dan kalimat yang berupa larangan. Setiap orang berhak melakukan tindakan jika haknya diganggu orang lain. Karena kita berkehidupan sebagai manusia, sebagai warga negara, sangat mungkin hak kita misalnya terganggu. Baik, ketika hak kita diganggu, maka kita bisa mengajukan atau mengadukan jika merasa dirugikan. Gitu ya. Ke siapa misalnya? Bisa ya ke kepolisian. Kepolisian nanti dilanjutkan ke kejaksaan, kemudian ya nanti dimasukkan ke persidangan. Baik, kemudian menerima perlindungan hukum jika merasa terancam keselamatannya. Misalnya saksi korban pembunuhan harus dilindungi oleh pihak kepolisian. Nah, itu karena saksi itu nanti sangat penting misalnya untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Makanya kalau kita nonton film-film luar negeri itu sering saksi itu diburu gitu ya, sehingga dilindungi sedemikian rupa saksi. Jadi di Indonesia pun misalnya ada lembaga namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, jadi kalau Sobat Sipikus di sini melihat misalnya ada pembunuhan di depan mata kita gitu kan, jangan takut, nanti kita dilindungi oleh polisi. Kemudian dikenakan ancaman hukuman jika melakukan kesalahan atau pelanggaran, misalnya orang yang kemudian akan dikenakan. Baik, di sini kita lihat ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan peradilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi Sobat Sipikus di sini mungkin pernah bertanya-tanya, ada penjahat, tapi kok bisa menyewa pengacara? Gitu, ya. Ada penjahat misalnya, kenapa tidak langsung dihukum? Makanya kita tidak boleh main hakim sendiri, itu yang berbahaya. Kenapa? Gitu kan tidak boleh main hakim sendiri, karena belum tentu dia itu bersalah. Kita sudah memukuli orang itu, gitu kan? Bahkan ya di beberapa daerah dulu ngeri gitu kan, ada yang dibakar apa gitu kan, dan yang belum tentu sebetulnya dia itu bersalah. Atau ketika dia mencuri misalnya, mencuri sepeda motor, ya sepeda motornya juga sepeda motor yang biasa gitu, ternyata karena dia kelaparan, ternyata karena istrinya mau melahirkan, tidak punya uang sama sekali, atau karena misalnya ibunya sakit dan sebagainya begitu. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh main hakim sendiri, karena kita sesungguhnya menjadi hakim itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu kebijaksanaan, perlu keluasan pengetahuan, perlu dimiliki rasa keadilan dan juga kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap orang yang dianggap melakukan kejahatan, maka dia tidak langsung divonis, tapi diadili. Nama juga pengadilan. Pengadilan itu adalah tempat untuk memperoleh keadilan. Begitu. Oleh karena itu, asasnya bagi hakim ya, bagi hakim harus menganggap orang itu tidak bersalah. Beda dengan polisi. Kalau polisi harus memiliki dugaan bahwa orang itu bersalah. Gitu bedanya. Bagi hakim harus menganggap seseorang itu yang dituduh dia tidak bersalah. Ada asas namanya presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Itu asas yang harus dipegang oleh seorang hakim. Nah,
Mungkin sobat Sipikus di sini siswa-siswi ada yang nanti bercita-cita menjadi seorang hakim. Itu adalah orang yang sangat mulia, orang yang mewakili Tuhan untuk memberikan atau memutuskan hukuman terhadap seseorang. Pengakuan hak setiap WNI bertujuan untuk apa? Gitu ya. Kenapa harus diakui haknya? Memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang tersangka agar tidak dirampas haknya. Tersangka, namanya kan tersangka, tidak disangka. Dengan bukti yang ada, tentunya menyangka itu. Oleh karena itu kita tidak boleh menyangka seseorang kalau tidak ada bukti. Begitu. Kalau tidak ada bukti atau tidak ada saksi, nah, ini menyangka itu harus ada buktinya. Nanti kalau menyangka tidak ada buktinya, orang lain tahu, itu bisa menjadi fitnah namanya. Atau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi seorang tersangka pun memiliki hak, diberikan hak untuk menyewa pengacara, atau kalau tidak mampu diberikan oleh negara pengacara itu. Kemudian memberikan arah pedoman bagi para petugas penegak hukum yang melakukan pemeriksaan dan sekaligus membatasi tindakannya dalam melaksanakan pemeriksaan. Baik, itu Sobat Sipikus, kita sudah belajar, sudah tahu mengenai apa urgensi atau arti penting dari adanya hukum itu, ya. Kalau tidak ada hukum, kalau tidak ada keadilan, begitu, tentu akan terjadi banyak kekacauan, akan banyak hak yang terampas. Itulah kondisi yang dikatakan oleh Thomas Hobbes dalam buku Leviathan. Manusia disebut sebagai Homo homini lupus, manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya, artinya saling memakan. Akan tercipta suasana yang dikatakan oleh Hobbes yang nama bellum omnium contra omnes, atau perang semua melawan semua. Jadi di situ tidak jelas siapa musuhnya, tidak jelas siapa temannya. Setiap orang berkompetisi secara individual pada dasarnya untuk mempertahankan kehidupan. Baik, sekarang kita beralih Sobat Sipikus ke peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Tentu kita lihat foto ini adalah yang dikenal dengan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Di balik kisah manisnya kita tahu misalnya ada dinamika di belakang itu. Tapi itu adalah proses kehidupan. Tapi yang jelas para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang memiliki kemauan, tekad yang kuat, serta pemikiran yang cemerlang. Jadi sudah pasti orang-orang yang cerdas. Kemudian paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI. Yang pertama adalah nasionalis. Menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Jadi bukan negara yang otoriter, bukan negara yang fasis, tapi negara yang berperi kebangsaan atau negara bangsa. Kita tahu Sobat Sipikus bahwa dalam sejarah Indonesia ini bangsa lahir lebih dahulu daripada negara. Bangsa Indonesia lahir atau secara bersama-sama disepakati dalam Kongres Pemuda kedua yang tertuang dalam Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian bangsa itu berjuang bersama-sama dan membentuk negara pada akhirnya. Oleh karena itu pada akhirnya kita disebut sebagai nation state atau negara bangsa. Yang kedua adalah agama, menginginkan didasarkannya pada salah satu. Gitu. Jadi ada dua, kemudian ada dua kelompok, sisi kelompok nasionalis dan kelompok agama, gitu ya. Kelompok Islam
Itu paham utamanya di situ. Ada dua aliran. Misalnya beberapa tokoh itu menginginkannya dasarnya agama. Oleh karena itu muncul misalnya sila pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Itu adalah itu pemikiran yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa yang memiliki paham agama di situ. Dan ada paham nasionalis. Hal dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Meskipun terbagi menjadi dua arus utama pikiran, yaitu nasionalis dan agama, tetapi para pendiri bangsa itu tidak gontok-gontokan. Tidak ada kita dengar dalam sejarah misalnya ada gelas yang melayang. Tidak pernah kita mendengar misalnya dalam sejarah ada kursi yang dilempar atau para pendiri bangsa yang naik ke meja gitu teriak-teriak. Kita tidak pernah mendengar itu dan mungkin itu tidak pernah terjadi dalam sidang BPUPKI tersebut. Kenapa? Karena memang para pendiri bangsa kita itu memiliki kedewasaan, memiliki pemikiran yang luas begitu. Tahu bagaimana caranya menghasilkan pikiran-pikiran yang berkualitas. Meskipun arus utama pikirannya nasionalis dan agamis, tapi semuanya tetap berorientasi, memiliki satu tujuan, memiliki satu visi, yakni terbentuknya negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sidang BPUPKI mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 45 menyatakan bahwa kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukan semua buat semua. From the all, by the all, ya. For the all, gitu kan kira-kira kata Soekarno. Dari semua, oleh semua, dan untuk semua. Nah, tapi dicapai itu dengan cara musyawarah dan mufakat. Tidak langsung voting, silakan yang setuju dasar negara ini angkat tangan. Nggak ada begitu. Para pendiri bangsa kita mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan diskusi di situ, saling bertukar tambah pikiran. Baik dalam persidangan, para tokoh pendiri negara memperlihatkan yang pertama kecerdasan, itu sangat cerdas. Kita pernah mendengar cerita Haji Agus Salim, misalnya. Haji Agus Salim itu kan jenggotnya panjang begitu ya. Mohon maaf misalnya seperti kambing, ada yang ngeledek gitu ya. Ada yang meledek Haji Agus Salim tersebut dengan mengatakan di belakang gitu ya, mengolok-olok gitu kan. Mengolok-olok Haji Agus Salim. Tapi Haji Agus Salim bukan menampilkan, dia tidak terpancing gitu, tapi justru menampilkan kecerdasan. Kemudian Haji Agus Salim mengemukakan di depan forum bahwa yang saya tahu, kita semua di sini rapat terdiri dari orang-orang cerdas. Saya tidak pernah atau kita tidak pernah mengundang Mbe datang ke sini. Jadi yang meledek Haji Agus Salim pun malu begitu ya. Dan Haji Agus Salim tidak marah sama sekali, tapi justru menyindir itu dengan satir, dengan sesuatu yang secara tidak langsung begitu, tapi menyakitkan. Kemudian kecermatan, cermat sekali ya. Makanya kalau sobat Sipikus di sini boleh misalnya tuh membedah kembali Undang-Undang Dasar 1945, apa di situ yang tidak cermat. Kemudian ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, penuh dengan kebermanfaatan dalam setiap pengambilan keputusan, sikap patriotisme dan rasa kebangsaan. Jadi ketika rapat, kita yakin dan percaya di situ bahwa para pemimpin bangsa ketika satu ruangan mereka pasti tidak lagi menganggap, oh ini agamanya ini, oh ini dari daerah ini, enggak. Tapi para pendiri bangsa di situ meyakini bahwa kita ini adalah sebagai satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan kita di sini berdiskusi dalam bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kesejarahan ini bahwa tidak mungkin tercipta sesuatu yang sangat berharga dari proses yang sederhana.
Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan proses yang sangat panjang, proses yang luar biasa, dihasilkan dari pemikiran-pemikiran para tokoh yang sangat luar biasa, dengan sikap-sikap yang luar biasa pula. Jadi, Sobat Sepiku semua, kita pernah mendengar istilah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Begitupun dengan yang kita dapatkan dalam pembelajaran mengenai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Undang-undang ini bisa bertahan sampai 70 tahun lebih sampai sekarang karena ditopang dengan sikap-sikap dan pemikiran yang cerdas. Baik, ini ada kuis, barangkali Sobat Sipikus bisa pelajari ini atau bisa jadi ini keluar di ulangan begitu, atau Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai soal jika melakukan ulangan ataupun yang lainnya. Baik, barangkali itu karakter bangsa yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini adalah semangat kebangsaan para pendiri negara yang tanpa mengharap balas jasa dan memberikan gagasannya untuk merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu hal yang dapat diteladani. Mereka semua setelah merumuskan Undang-Undang Dasar tidak jadi orang kaya. Para The Founding Father tidak bermewah-mewahan. Kita tahu kisah Agus Salim yang misalnya berpindah-pindah rumah karena mengontrak. Bayangkan sebesar Agus Salim. Kita ingat kisah Bung Hatta ingin membeli sepatu, beli, tidak pernah tercapai sampai akhir hayatnya. Dan heroisme tokoh-tokoh yang lain. Jadi benar-benar mengabdi tanpa pamrih itu kita belajar daripada pendiri bangsa dan negara kita. Baik, barangkali itu Sobat Sipikus, terima kasih. Jangan sekali kita melupakan sejarah. Story is vitae magistra. Sejarah adalah guru yang baik. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you. Semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.